Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hidayat Banuntun, STMN DSC, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Survei Pemetaan Sensor Aktif. Saya perwakilan dari kelompok 19 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah survei tentang tugas mata kuliah Survei Pemetaan Sensor Aktif tentang SAR deformasi. Eh, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya Aswadana, Euriko Aditya Muludin, dan ketiga Muhammad Faiz Muti. Yang pertama ada pendahuluan kenapa kami mengambil gempa di Taiwan, karena Taiwan merupakan negara yang rentan terhadap bencana gempa bumi dikarenakan letak geografisnya berada di antara beberapa lempeng tektonik yang saling berinteraksi. Salah satu contoh gempanya yang signifikan terjadi pada tanggal 18 September 2022 di Taitung. Gempa tersebut menyebabkan kerugian yang besar baik dalam hal kehilangan nyawa maupun kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang paling rusak dan sering terjadi di seluruh dunia ini. Fenomena ini terjadi ketika terjadi pelepasan energi tiba-tiba di dalam kerak bumi yang menyebabkan getaran atau goncangan. Energinya dapat merambat melalui batuan dalam bentuk gelombang seismik yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Biasanya setelah terjadi gempa bumi akan mengalami deformasi. Nah, deformasi adalah perubahan bentuk atau posisi dari suatu benda atau struktur. Tapi dalam konteks gempa bumi, deformasi adalah perubahan yang terjadi pada kerak bumi akibat aktivitas seismik yang terjadi. Untuk memahami dan mengkaji deformasi yang terjadi akibat gempa bumi, dapat menggunakan data sintetik aperture radar SAR yang menjadi alat penting yang digunakan dalam penelitian dan pemantauan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Arya Aswadana. Untuk yang kedua adalah tujuan. Yang pertama adalah sebagai pemahaman dalam hal tentang gempa bumi. Kemudian sebagai pemahaman dalam identifikasi zona risiko gempa bumi. Kemudian untuk memahami proses seismik gempa bumi. Dan yang terakhir atau yang keempat sebagai pemahaman tentang data SAR untuk analisis deformasi setelah gempa bumi. Lanjut. Untuk langkah pekerjaan, kita harus melihat gempa dulu, mencari datanya melalui web USGS, kemudian mencari region yang akan dianalisis dengan parameter adalah gempa minimal 6 skala Richter, kemudian menentukan parameter waktu sesuai gempa tersebut pada web USGS, kemudian copy nama baseline pada search, lakukan submit job, dan melakukan parameter pada jenis data yang akan kita download. Kita harus menunggu data sampai kepada kita setelah diolah oleh server dan kita dapat menganalisis setelah selesai dan kita download. Lanjut. Untuk hasil terlihat bahwa lokasi gempa terdapat di barat garis pantai. Memiliki kesamaan dengan titik lokasi inferogram, terdapat beberapa fringe pada inferogram tersebut, sehingga kemungkinan terdapat deformasi pada area tersebut. Lanjut. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Faiz Muti. Untuk pembahasan, yang pertama, apakah interferogram bisa terbentuk? Apabila iya, berapa besar pergeseran maksimum yang diperoleh berdasarkan banyaknya fringe yang terbentuk? Jika tidak terbentuk, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pengolahan tersebut. Jawabannya, ya. Berdasarkan interpolasi data di atas dan ketentuan dari ground motion relative to the satellite, fringe yang terbentuk ada 4 atau pergeseran maksimum sekitar kurang lebih 1,5 meter. Fringe tersebut muncul akibat dari beda fase antara citra master dan slave. Yang kedua, berapa nilai pergeseran maksimum dari data line of sight displacement, kemana arah pergeseran tersebut terjadi, mendekati atau menjauhi sensor satelit? Jawabannya, dilihat dari warna fringe yang
terbentuk sesuai dengan arah aturan, maka LOS displacement atau pergeseran relatif terhadap arah pandang satelit adalah mendekati ke arah sensor satelit atau positif. Yang ketiga, apakah implikasi dari gempa tersebut terjadi deformasi di sekitar wilayah gempa? Jawabannya, guncangan gempa dapat menyebabkan pergeseran tanah secara horizontal atau vertikal. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan topografi dan perubahan dalam pola aliran air di daerah tersebut. Pergeseran tanah juga dapat menyebabkan retakan dan keretakan pada permukaan tanah. Lanjut. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, gempa dengan kekuatan yang lebih besar dari kedalaman dangkal memiliki potensi lebih besar untuk menyebabkan pergeseran dan kerusakan yang lebih parah. Dalam konteks Taitung, Taiwan, jika pusat gempa terjadi di daratan dengan kedalaman yang dangkal, maka ada potensi yang lebih besar untuk terjadinya pergeseran yang signifikan pada tanggal 18 September 2022. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 19, Bapak. Semoga dari presentasi ini dapat memahami lebih lanjut tentang penggunaan data SAR untuk deformasi setelah gempa. Akhir kata, jika ada kesalahan, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit. Terima kasih.